Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang definisi efek Stark. Ya, next. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dari kelompok 1 ini ada Salsabila Putri dengan NIM 052, lalu Lina Kristi A dengan NIM 061, Sindira Gita 069, saya sendiri 072, Nadia Dewi 075, Aulia Camila 080, dan terakhir Ardia Pramesti NIM 083. Next. Yang pertama, di definisi efek Stark ini akan dibahas oleh saya sendiri. Ya, next. Ya, di sini ada jika sebuah atom yang berelektron 1 ditempatkan di dalam sebuah medan listrik kurang lebih 100.000 volt per meter, maka akan mengamati terjadinya pemisahan energi Eigen. Gejala ini pertama kali diamati oleh Stark pada tahun 1913 dan sering disebut dengan efek Stark. Stark mengamati pemisahan dari deret Balmer dalam sebuah medan listrik sebesar 100.000 volt per sentimeter. Hamiltonian dari atom berelektron 1 yang terletak di dalam sebuah medan listrik yang tetap dan homogen yang sejajar dengan sumbu minus Z dengan persamaan seperti yang ditampilkan ini. Ya, next. Pengaruh medan listrik statik terhadap tingkat-tingkat energi suatu atom disebut dengan efek Stark. Atom hidrogen ditempatkan dalam medan listrik statis dengan F yang diandaikan sejajar dengan medan itu. Ya, seperti persamaan yang ditampilkan ini. Next. Ya, next. Mosok, Rek. Baik, selanjutnya yaitu koreksi pada order 1 terhadap besi 18, yaitu seperti pada slide berikut. Next. Selanjutnya yaitu pada koreksi order 2 terhadap E1, yaitu seperti pada persamaan berikut, maka energi yang terkoreksi yaitu dapat dilihat pada persamaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi terkoreksi hingga order 1, yaitu besi 18 sama dengan besi 18 0, yaitu min 0,745A EF dibagi E2 min E1 besi 2 BC. Selanjutnya yaitu contoh efek Stark akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh efek Stark. Next.
Yang pertama dicontohkan dalam garis Balmer, yaitu hidrogen yang dipecah menjadi sejumlah komponen yang berjarak simetris. Ada beberapa yang terpolarisasi linier atau bergetar dalam suatu bidang dengan adanya vektor listrik sejajar dengan garis gaya, sisanya terpolarisasi tegak lurus dengan arah medan. Yang kedua, yaitu efek Stark, dapat menyebabkan pemisahan tingkat energi yang merosot. Misalnya dalam model Bohr, sebuah elektron memiliki energi yang sama baik dalam keadaan 2s atau salah satu dari keadaan 2p. Next. Selanjutnya yaitu jenis efek Stark yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, next. Selanjutnya yaitu jenis efek Stark, di mana efek Stark muncul karena interaksi antar momen listrik atom dan medan listrik yang eksternal, sehingga efek Stark dapat diamati dalam dua jenis sebagai efek Stark linier dan kuadrat. Yang pertama ada efek Stark linier, di mana muncul karena momen dipol yang muncul dari distribusi muatan listrik non-simetris dan terjadi secara alami. Kemudian yang kedua ada efek Stark kuadrat, muncul karena momen dipol yang diinduksikan oleh medan eksternal. Next. Kemudian selanjutnya ada percobaan efek Stark. Pada sketsa percobaan Stark tersebut, katoda diletakkan 3 mm dari capping P dan kedua elektroda diberi beda tegangan yang cukup tinggi. Diamati bahwa spektrum yang semula terkait dengan bilangan kuantum M terpecah menjadi N-1. Komponen yang berkaitan dengan N-1 tingkat energi yang berbeda jika digunakan medan listrik tersebut lemah. Garis spektrum tampak simetris dan sebanding dengan kuat medan listrik yang disebut efek Stark linier atau orde pertama. Pengaplikasian efek Stark. Next. Efek Stark merupakan peristiwa pergeseran tingkat energi atom hidrogen sebagai akibat gangguan medan listrik yang lemah dan serba sama pada atom tersebut. Tahun 1999. Hamiltonian tidak terganggu, yaitu sesuai dengan persamaan H0 sama dengan P kuadrat per 2M dikurangi E kuadrat per 4Pi epsilon 0R. Yang fungsi eigennya besi NLM dalam kurung R dengan potensial pengganggu delta. Lambda H1 sama dengan E C kali R sama dengan E C kali Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di mana Xi adalah medan listrik, pergeseran energi dari keadaan dasar yang mana tidak terdegenerasi diberikan oleh persamaan yaitu E100 sama dengan Xi buka kurung Psi 100 mutlak Z Psi 100 tutup kurung sama dengan Xi integral D pangkat 3 kali R mutlak Psi 100 kali R dipangkatkan 2 kali Z.
Untuk selanjutnya yaitu integral ini lenyap karena kuadrat dari fungsi gelombang selalu berupa fungsi genap, sedang potensial pengganggu adalah fungsi ganjil. Jadi menunjukkan tidak adanya pergeseran energi untuk keadaan dasar yang linier di dalam medan listrik. Sebagai contoh untuk mengilustrasikan teori gangguan degenerasi adalah efek Stark pada keadaan eksitasi pertama atau N sama dengan 2. Untuk sistem yang tak terganggu ada keempat keadaan N sama dengan 2 yang energinya sama yaitu besi 200, besi 211, besi 210, dan besi 2,1, min 1. Fungsi dengan 1 sama dengan 0 mempunyai prioritas genap dan 1 sama dengan 1 mempunyai paritas ganjil. Jika ingin memecahkan persamaan tersebut karena potensial pengganggu dalam Z, maka ini hanya berhubungan dengan nilai M yang sama. Adanya paritas membuat potensial pengganggu berhubungan dengan suku 1 sama dengan 1 hingga 1 sama dengan 1, yaitu buka kurung besi 2,1, plus minus 1 mutlak Z, besi 2,1, plus minus 1 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian matriknya didapatkan yaitu Xi matrik buka kurung besi 200 mutlak Z besi 200. Besi 210 mutlak Z besi 200. Besi 200 mutlak Z besi 210. Besi 210 mutlak Z besi 210 dikalikan integral A1 A2. Kemudian didapatkan E yaitu A1 integral A1 A2. Kemudian nilai eigen yaitu E sama dengan plus minus E plus minus 3 kali E kali Xi A0. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sehingga nilai dari yang sebelumnya menjadi sama dengan min 3A0. Kemudian dari nilai tersebut berubah menjadi dalam kurung matriks min E1, min 3E psi A0, min 3E psi A0, dan min E1. Tutup kurung dalam matriks alfa 1, alfa 2 sama dengan 0. Nah, elemen diagonal tersebut bernilai 0 karena paritas dan elemen-elemen diagonal yang lain menjadi sebanding karena mereka merupakan konjugat kompleks satu sama lain dan masing-masing boleh dipilih menjadi real sehingga dipunyai next. Pada keadaan eigen yang berkorespondens ketika dinormalisasi merupakan menjadi 1 per akar 2 dalam kurung 1 min 1 dan 1 per akar 2 dalam kurung 1 1. Sehingga efek star linear untuk N sama dengan 2 akan menghasilkan pemisahan dari level-level degenerasi seperti gambar berikut, yaitu gambar 2.1 di mana pola dari pemisahan start dari atom hidrogen pada eksitasi pertama dengan N sama dengan 2. Dari 4 garis tebal degenerasi terpisah sedemikian oleh efek start. Dengan keadaan M sama dengan plus minus 1 tetap degenerasi dan tanpa pergeseran dalam efek start. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.